Naum juga. Tidur ini kurang tidak sehat, berlebihan juga tidak sehat. Yang normal itu tidur berapa? 8 jam. Antara 6 sampai 8. Yang sempurna 8 jam tidur itu. Dan waktu tidur yang sehat itu malam. Ya, malam. Kemudian memang kadang-kadang pada usia tertentu itu jam tidur itu berbeda dari satu usia dengan yang lain. Kalau bayi baru lahir itu masa tidurnya itu baru lahir ya, itu 23 jam. Bangunnya hanya netek aja kan. Iya, karena anak kecil sendiri emosi yang muncul bersama bayi lahir itu sampai umur seminggu 2 minggu hanya 2 emosi, nyaman dan tidak nyaman. Kalau nyaman tidur, kalau tidak nyaman nangis. Dikasih susu udah kenyang tidur lagi, nangis lagi, disusu lagi, tidur lagi. Nah terus berkurang 23, 22, 20 jam ya kan, sampai 18 jam, 15 jam, 12 jam terus. Nah nanti kalau sebenarnya normalnya itu sampai 8 jam. Jadi kalau kita punya jam tidur tidak cukup 8 jam, itu mesti ada sesuatu. Sebaiknya berkonsultasi, barangkali ada kelemahan jantung dan sebagainya. Lemes aja sih, pengen tidur aja gitu. Atau barangkali kurang darah, barangkali kan gitu. Atau juga kolesterol, kan pengennya kan tidur aja. Itu diperiksa dulu, jadi 8 jam. Nah nanti semakin tua ini juga berkurang lagi, 7 jam, 6 jam. Nanti kalau sudah umur 80-90 itu kadang-kadang sehari paling hanya 4 jam tidurnya, udah nggak usah lagi. Itu sesuai dengan usianya. Nah maka disesuaikan usia kita. Sekarang usia muda ini ya 8 jam lah. Kalau seandainya malamnya hanya 6 jam dibayar siang, namanya tidur siang itu namanya qailulah. Qailulah itu biasanya setelah sholat duhur ya, setelah pulang kerja udah makan siang, sholat duhur, masuk kamar istirahat, tidur, jam 3 bangun lagi, terus kita kerja lagi. Itu semacam itu. Jangan berlebihan, jangan kekurangan. Dan kita harus sering tidur 8 jam itu nggak bisa ditawar. Terutama kenapa? Karena otak kita ini setiap hari itu mengalami kerusakan, beraktivitas, berpikir, menghitung, merancang, menduga, segala macam, mikir. Itu banyak sel-sel yang rusak karena sel otaknya sekitar 15 sampai 10 miliar sel dalam otak kita ini, itu sampai 6 juta sampai 8 juta sel yang rusak itu terjadi ada namanya brainwashing, internal brainwashing. Jadi pencucian otak sendiri yang rusak itu dibuangin dengan sel yang baru. Itu berjalan sempurna biasanya itu ketika kita tidur sempurna, yaitu 8 jam. Kalau kurang berarti nggak sempurna, ada sel yang tidak terganti. Kalau sel terganti nanti lama-lama makin bodoh, bukan makin pintar kan gitu. Itu sendiri. Jadi itu semuanya dari makanan, minuman, apalagi kalau kita menjaga makanan ya dari secara syariat, menjaga makanan kita dari makanan-makanan yang haram, itu sudah pasti itu mah, saya kira. Jadi lalu apa hubungannya orang yang makanannya haram dengan perilaku, dengan akidah, keimanan? Oh sangat erat sekali. Bahkan Kanjeng Nabi pernah berkata gitu, bahwa ada hubungannya pengkabulan dosa seseorang itu dengan makanan yang dia konsumsi, apakah haram apa halal. Nah sejauh itulah maka bisa menentukan sejauh mana doanya dikabul atau tidak, akan dilihat bagaimana dia makan, sumbernya haram atau halal. Iya.
Pernah dengar hadisnya? Kana makaluhu haraman wa masyrabuhu haraman wa malbasuhu haraman wa maskunuhu haraman fa anna yustajabu lahu. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, tempat tinggalnya haram, bagaimana bisa dikabul? Gitu, itu salah satunya gitu. Lanjut.